Saya jadiin konten nggak apa-apa? Oh. Kasihan ini si Mbak jauh-jauh dari Jakarta Timur. Ya alhamdulillah kan. Ya artinya yang nggak separah itu ya. Yang katanya di Xiaomi harus ganti mesin. Paling nggak berapa itu 1.200.000-an itu kalau ganti mesin. Iya. Ya, dan alhamdulillah ya. Dan perbaikannya juga ya kayak gitu Mbak, nggak se ekstrim yang kita bayangkan. Iya. Saya ngajar. Iya. Semua kan ada TKJ juga kan. Layani juga tuh perbaikannya mah, tapi Iya. nggak sanggup dia bilangnya takut nih, Oh, takut gitu. kalau misalnya buka mesin saya takutnya malah rusak semuanya. Iya, iya. Saya coba bawa ke misalnya takutnya sama misalnya malah saya yang bikin takut, kata saya Ya. di sini semua. Ya emang untuk ya bukan ini aja sih, mungkin semua HP juga kadang yang penting itu bukan HP-nya, terkadang itu datanya. Nah kebetulan untuk HP-nya ini yang penting nggak salah eksekusi ya. Ya seperti itu, bahkan ini juga nggak sampai ganti nih Mbak. Iya cukup di reos ya, nggak sampai ganti. Ya mungkin rezekinya kita kali. Iya. Oke siap. Dari rumah deh ya Allah. Hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jumpa lagi. Semoga lancar segala aktivitas dan juga sesuai dengan cita-cita kita. Ini kita dihadapi lagi dengan PR. Ini subscriber dari daerah Cijantung, Jakarta Timur ya. Ini si mbak-mbak ini kasihan jauh-jauh dari Cijantung, Jakarta Timur datang langsung ke MTC, dan tidak lain tidak bukan ternyata yang dibawa ini lagi-lagi Redmi Note 9. Wah, ini si mbak-mbak ini ternyata sudah terkena dampak wabah restart terus-menerus dari HP Xiaomi Redmi Note 9. Udah merambah kemana-mana ini ya Note 9 ini. Kita akan langsung cek aja ya, kasihan ini. Langsung titik poinnya saja ini. Soalnya kasihan ini udah sore. Jam berapa ini sekarang? Jam 5 ya, jam 5 sore, jauh-jauh dari Cijantung, Jakarta Timur sendirian si mbak ini. Dan tidak lain tidak bukan tujuannya ya memperbaiki ya memperbaiki HP-nya. Dan harapan si mbak-mbak ini handphonenya dipakai katanya untuk tugas kerja, dan datanya ini semuanya ada di dalam ponsel ini. Dan akan diperlukan itu tanggal 14 kalau tidak salah itu di WA-nya. Kita coba nyalakan ya handphonenya seperti apa ini kendalanya. Handphonenya ini nyala, nah mati lagi ya. Jadi handphonenya kondisinya itu kalau kita nyalakan langsung mati lagi, tapi tidak mati hidup ya, atau restart terus. Dia hanya nyala, kemudian tampil logo Redmi dan di bawahnya Android, mati lagi ya. Perlu diingat ini tidak mati hidup. Nah kita coba cas dengan USB cas ya. Kita akan coba lihat konsumsi arusnya seperti apa. Kita hubungkan handphonenya dengan USB cas. Nah handphonenya secara otomatis nyala ya, dan mati hidup. Jadi kalau kita hubungkan handphonenya itu dengan USB cas, itu otomatis restart ya, mati hidup tanpa menekan tombol power. Nah seperti ini ya kondisinya. Jadi kalau misalkan tidak kita hubungkan dengan cas itu mati lagi, tapi tidak restart atau tidak mati hidup,
tapi di saat kita hubungkan charger itu handphonenya secara otomatis restart terus ya, mati hidup mati hidup mati hidup di logo, jadi stuck di logo seperti ini ya. Untuk HP-nya ini sudah kelakuan ini. Nah, dengan kondisi seperti ini kita pastikan kendalanya itu ada di areal IC sinyal atau yang disebut dengan IC PA atau IC RF. Yang perlu digarisbawahi untuk tipenya ini, dengan kasus demikian itu bukan software ya. Jadi jangan sekali-kali di software, apalagi nih harapan Simba ini datanya penting ini ya, penting banget katanya supaya jangan sampai hilang. Dan rupanya Simba ini sudah coba ya datang ke service center, ke Xiaomi-nya langsung, dan ternyata di sono itu ya disuruh software, bahkan disuruh ganti mesin katanya. Ya otomatis kalau ganti mesin biayanya lumayan ya. Ya kita akan coba bahas ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya untuk tipenya Note 9 dengan kasus seperti ini bukan dari software ya, itu perlu ditekankan lagi, bukan dari software. Nah, kemudian yang kedua, kita pastikan di saat kita hubungkan ke USB itu konsumsi arus menyentuh di atas 1 ampere, bahkan tadi kan 1,3 ampere ya. Kemudian turun di saat restart ini di 0,6 ampere. Ini juga bisa dipastikan permasalahan bukan dari baterai ya, karena tadi di saat pertama kali nyolok itu menyentuh angka 1 ampere lebih. Berarti ini kondisi baterai juga bisa kita pastikan itu normal ya, artinya masih bisa dipakai ini. Dengan nilai 1,3 ampere itu mungkin baterainya agak lemah ya, artinya isinya itu mungkin sekian persen ya, tidak penuh. Nah, jadi kita akan langsung ponis aja ya, biar tidak terlalu lama ini, kasihan Simbanya ini. Karena cukup jauh juga ya dari Cijantung, Jakarta Timur ke daerah Cilengsi ini. Karena sudah kita pastikan ini permasalahan ada di IC sinyal, yaitu IC PA atau IC RF. Kita langsung eksekusi saja ya. Ternyata benar ya, di sini sudah tidak segel lagi, karena menurut si mbak-mbak yang punya HP ini juga emang sudah dibawa ke service center dan dihimbau untuk software termasuk juga ganti mesin ya. Kita akan coba ini dulu ya, kita coba usahakan, mudah-mudahan ada rezeki buat si mbak-mbak ini datang jauh-jauh ke MTC. Kalau dari bagian atas sepertinya belum ada yang diapa-apain ya untuk fisiknya. Hanya saja ini bagian kamera sudah mengelupas, double tipnya mungkin sudah coba diangkat. Tapi bagian atas masih ini ya, masih mulus. Kita akan langsung fokus ke bagian IC sinyal ya. Mudah-mudahan bagian bawah juga belum ada yang diapa-apain ini. Nah, alhamdulillah ini ya, kondisinya atas bawah masih mulus, belum ada yang diapa-apain. Berarti di service center mungkin dicek gitu, entah dicek apanya. Tapi yang penting ini belum diapa-apain. Mudah-mudahan saja masih miliknya si mbak ini yang dari Cijantung, jadi bisa terselamatkan datanya dan juga tidak harus ganti mesin ya. Kasihan juga kalau harus ganti mesin. Biayanya gede, datanya lenyap begitu saja. Kita coba aja ini, mudah-mudahan saja berhasil. Kita akan fokus di sini ya, karena keberadaan IC sinyal yaitu IC PA atau IC RF ada di kaleng ini. Kita akan langsung angkat penutupnya. Seperti biasa,
kita tutupi areal yang sensitif terhadap panas, seperti halnya konektor SIM dan juga soketnya kamera. Sebelum pengangkatan kita kasih ramuan ajaib dulu ya, yaitu flux, supaya pengangkatannya lebih mudah. Karena fungsinya flux ya untuk mempermudah lelehnya timah dan juga meratakan panas ya. Jadi sangat penting banget pemberian flux itu. Kemudian kita setting blowernya di minimal itu 380 ya. Yang jelas 350 lebih sampai 400, karena untuk warnanya kan ini warna mesin tua ya. Untuk warna mesin tua itu butuh temperatur yang cukup panas. Tapi ya jangan terlalu over juga ya. Kalau terlalu over bentar komponennya jadi malah kepanasan ya. Oke, kita akan mulai saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk penutupnya sudah kita angkat. Sambil menunggu dingin, kita ini dulu ya. Kita lepasin dulu ini bagian aluminium foilnya. Kita akan coba bersihkan dulu ya fluknya. Setelah kita bersihkan, kita akan keringkan tinernya ya, supaya tidak ada bekas lembabnya. Ya, kita tunggu sebentar nih supaya agak dingin dulu. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan dulu ya, sebelum kita mengarah ke yang lainnya. Artinya itu sebelum kita melakukan entah itu rehot maupun pergantian dari IC PA ini, kita lakukan pengetesan dulu ya. Karena tidak sedikit juga. Jadi setelah kita mengangkat kaleng penutup IC sinyal ini, itu handphonenya banyak yang sudah normal ya. Tanpa harus melakukan pergantian. Apalagi ini kan mesinnya belum ada upaya dioprek segala macam ya, sekalipun sudah dibongkar tapi belum ada upaya diapain atau diapain. Siapa tahu ini masih bisa kita perbaiki cukup dengan rehot. Dan rehotnya juga terkadang tidak harus dengan digoyang-goyang ya, cukup dengan efek atau imbas dari pengangkatan penutup kaleng. Kita kasih baut satu ini bagian on off ya, supaya di saat pengetesan tidak harus menekan LCD. Oke, kita akan coba nyalakan handphonenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah handphonenya masih nyala ya. Dan kalau kita perhatikan juga ini ada perbedaan yang sangat signifikan nih sobat ya. Kita tunggu ini. Yang awalnya itu kalau tanpa dicas kita nyalakan kan dalam 1-2 detik dia langsung mati ya. Tapi sekarang agak lama ini ya loadingnya. Saya yakin ini harapan normalnya ini besar dan wow, istimewa. Ini MIUI nya sudah keluar, bisa kita pastikan maknyos ini ya. Nah, alhamdulillah ini berhasil ya. Ternyata ada ininya, ada pinnya. Tapi ya kesimpulannya ini untuk kasus mati hidup di saat dicas dan handphonenya itu mati lagi di saat ini kita nyalakan tanpa dicas, ini sudah terselesaikan ya. Dan solusinya juga cukup sederhana ya.
cukup dengan remote, dan remote-nya juga tidak perlu dengan remote langsung, artinya kena dampak panas di saat kita pengangkatan penutupnya aja itu sudah cukup tanpa harus digoyang-goyang. Sekalipun ya kasus yang sama belum tentu sama ya. Untuk penyelesaiannya bisa jadi perlu digoyang-goyang, atau juga bisa harus di reball, atau juga harus di repair, harus diganti. Tapi untuk saat ini punya si Mbak ini, kalau nggak salah Mbak Riri ya, yang dari Cijantung ini, perbaikannya tidak harus diganti, cukup rehot. Dan alhamdulillah ya, saya yakin kalau misalkan ini ada passwordnya dan passwordnya belum bilang, ya otomatis data aman ya, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut, kita rapikan dulu ya. Sembari kita akan mengetes untuk bagian sinyalnya ini normal atau tidak ya. Karena kan ini kendalanya ada di bagian IC sinyal. Jadi kita akan memastikan lagi satu hal, yaitu apakah kondisi sinyalnya itu normal atau tidak. Tetapi untuk pengetesan hal itu kita langsung rapikan saja ya handphonenya. Oke, kita akan coba nyalakan lagi ya handphonenya. Ini sudah kita pasangin kartu. Dan alhamdulillah ya, untuk kondisi handphonenya ini masih normal. Kita tunggu loadingnya. Ya, alhamdulillah. Oke, handphonenya sudah ketampilan menu. Kita akan cek, kita tes, lihat. Alhamdulillah, wow, istimewa. Ini sinyalnya tidak terganggu ya. Dan seperti yang kita lihat di sini tidak ada masalah sinyal. Berarti ya alhamdulillah ini normal ya. Sekalipun ini ada pinnya. Tapi kalau sudah seperti ini kita pastikan ini sinyalnya normal ya. Jadi ya alhamdulillah ini HP-nya si mbak-mbak ini yang dari Cijantung bisa kita selesaikan ya. Karena ini sudah sore, kita akan langsung kasihkan saja, kasihan karena jauh ya, sendirian pakai motor. Oke sobat semua, jadi ya seperti yang sering kita katakan untuk Note 9 ini ya, jangan sampai kita salah eksekusi ya. Karena kenyataannya ini kan seperti ini ya. Sekalipun terlihat ekstrim, terlihat di mata itu penyakitnya cukup parah, tapi ya ternyata setelah kita lakukan perbaikan tidak se ekstrim yang kita bayangkan. Bahkan ini di Xiaomi ini harus ganti mesin ya. Tapi ya alhamdulillah ini masih kita bisa perbaiki tanpa harus menghilangkan data dan juga tanpa harus ganti mesin. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.